Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini kita akan membahas kasus tentang kebijakan fiskal dan moneter Bank Indonesia dalam masa pandemi. Mungkin teman-teman sudah mempersiapkan tentang pendapatnya masing-masing. Menurut saya, kasus kebijakan fiskal dan moneter Bank Indonesia dalam pandemi, yaitu wabah COVID, mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke hampir 200 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani dampak COVID tersebut dari segi kesehatan maupun ekonomi. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan membentuk stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Dan Bank Indonesia mengakui pandemi membuat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menurun. Secara bersamaan, COVID ini membuat perubahan di berbagai sektor kehidupan. Bank Indonesia mendorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk di dalamnya soal penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi. Itu menurut saya tentang kasus kebijakan fiskal dan moneter Bank Indonesia dalam masa pandemi. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pendapatnya. Ya, saya bisa memberikan pendapat pada waktu pandemi. Indonesia menggunakan 3 game changer guna mendorong pemulihan ekonomi. Pertama, lewat intervensi kesehatan dengan program vaksinasi nasional. Yang kedua, anggaran APBN yang tetap difleksibelkan sehingga bisa dijadikan alat pemulihan ekonomi. Fleksibilitas tersebut ada 2, diantaranya mencakup kesinambungan bisnis dan program perlindungan sosial. Yang ketiga, reformasi struktural yang didorong melalui UU Cipta Kerja, termasuk di dalamnya soal penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menjaga proyeksi negara menyongsong masa emas pada 2045. Itu dari saya. Mungkin ada yang menambahkan, Mas Bayu. Baik, menurut saya kebijakan fiskal dan moneter BI dalam masa pandemi yaitu Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali terhadap hal-hal secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia termasuk dalam badan hukum sesuai dengan undang-undang tersebut. Kemudian pasal 7 disebutkan tujuan dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan menjaga kestabilan rupiah. Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. ITF merupakan suatu kerangka kerja framework melalui kebijakan moneter yang diarahkan supaya mencapai sasaran dan inflasi yang ditetapkan ke depan dan akan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan komitmen akuntabilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Mungkin itu dulu pendapat dari saya.
Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman. Dari saya sudah cukup mungkin. Ya, saya akan menambahkan sedikit, yaitu BI mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi, di antaranya kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. BI juga mengembangkan UMKM, ekonomi, dan keuangan syariah, hingga pendalaman pasar keuangan. Kesamaannya dikoordinasi dengan pemerintah dan instansi lainnya. Lebih lanjut, BI mengatakan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi 4,1 sampai 5,1% dan inflasi diperkirakan 3,0 plus atau minus di 2021. Pemulihan ekonomi didukung perbaikan ekonomi global, mobilitas dengan vaksinasi, stimulus fiskal dan moneter, serta dukungan kredit dan pembiayaan dari perbankan. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap berjalan. Sudah itu saja mungkin dari saya. Mungkin Mas Disa ingin menambahkan. Cukup Mas Bayu. Baik, Saya, kalau sudah cukup, saya ingin menambahkan sedikit. silakan. Pada krisis COVID-19 adalah krisis yang belum pernah dialami sebelumnya. Pasalnya, tidak hanya mendorong penurunan ekonomi, namun juga menciptakan krisis kesehatan dan berhentinya mobilitas secara umum. Hal ini mendorong adanya respon kebijakan yang extraordinary secara global, termasuk kebijakan dalam bank sentral. Itu tambahan dari saya. Baik, mungkin sudah cukup atau ada yang bisa didiskusikan lagi tentang kasus ini? Sudah Masih. cukup mungkin dari Sudah cukup. Baik, kalau begitu bisa kita akhiri diskusi kita tentang kasus ini, teman-teman. Baik. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.